Selamat sore Pak Erwin dan teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai hasil output SPSS dari uji validitas dan uji reliabilitas terhadap indikator otonom dan indikator rutin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dengan indikator otonom. Ketika kita mengujinya di aplikasi SPSS, maka kita akan mendapatkan hasil output dengan tabel correlation seperti ini. Untuk mengetahui data berikut ini valid atau tidak, maka kita dapat membandingkannya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel. Diketahui bahwa autonom 1 memiliki nilai R hitung adalah 0,837 dengan nilai R tabel adalah 0,235. Nilai R hitung ini lebih besar daripada nilai R tabel sehingga dinyatakan valid. Autonom 2 0,758 lebih besar daripada 0,235 juga dinyatakan valid. Autonom 3 0,711 dengan nilai R tabel 0,235 maka dinyatakan valid. Pada autonom 4 0,776 dengan nilai R tabel 0,235 maka juga dinyatakan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator otonom ini adalah valid. Yang kedua, kita dapat membandingkannya dengan nilai seek to tail dengan probabilitas 0,05. Diketahui bahwa nilai seek to tail otonom 1 0,000, otonom 2 0,000, otonom 3 0,000, otonom 4 0,000. Nilai seek to tail ini lebih kecil daripada 0,05 dan persen correlation-nya bernilai positif, sehingga dapat dinyatakan valid. Kemudian, uji validitas dengan rutin dapat kita dapatkan hasil tabel correlation-nya seperti ini. Dengan nilai R hitungnya ada rutin 1 dan 0,868 lebih besar daripada R tabel 0,235 maka dinyatakan valid. Rutin 2 0,646 lebih besar daripada 0,235 maka dinyatakan valid. Rutin 3 0,582 lebih besar daripada 0,235 juga dinyatakan valid. Dan yang terakhir, rutin 4 R hitungnya adalah 0,743 dengan nilai R tabel adalah 0,235 sehingga dinyatakan valid. Dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator rutin ini adalah valid. Dan yang kedua, kita dapat membandingkannya dengan nilai seek to tail dengan probabilitas 0,05. Kita ketahui bahwa pada rutin 1 nilai seek to tail-nya adalah 0,000, rutin 2-nya adalah 0,000, rutin 3-nya adalah 0,000, rutin 4-nya adalah 0,000. Sehingga nilai seek to tail-nya ini lebih kecil 0,05 dan persen correlation-nya bernilai positif, sehingga dapat dinyatakan valid. Dan dapat disimpulkan pada masing-masing indikator rutin adalah valid. Kemudian uji reliabilitas dengan indikator autonom menggunakan aplikasi SPSS. Ketika kita membuka aplikasi SPSS dan kita menggunakan file mentah, yaitu file jobsurvey.soft, maka kita akan mendapatkan hasil output dari SPSS seperti tabel ini, yaitu yang pertama case processing summary, di mana validnya adalah 70 dengan persentase 98,6% dengan satu data yang dikecualikan, sehingga jumlah validnya adalah 98,6%. Nah,
Kemudian terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Ini digunakan untuk mengukur apakah kuesioner tersebut dikatakan reliable jika jawaban seseorang dari waktu ke waktu itu konsisten atau stabil. Nah, kemudian pada tabel kedua yaitu reliability statistik. Menurut Nunnally, suatu data dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,70. Nah, pada tabel ini kita ketahui bahwa Cronbach alpha based on standardized itemnya adalah 0,773 dan jika kita presentasikan adalah 77,3%. Nah, 0,773 ini lebih besar daripada 0,70 sehingga data yang digunakan ini dapat dinyatakan reliable atau konsisten sesuai dengan yang dikatakan oleh Nunnally pada tahun 1994. Kemudian tabel item statistik, ada mean, standard deviation, dan n-nya pada masing-masing indikator otonom. Kemudian inter-item correlation matrix pada masing-masing indikator otonom. Kemudian tabel item total statistik. Pada tabel ini kita ketahui perubahan nilai Cronbach alpha-nya jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Nah, pada otonom 1 ini kita ketahui nilai Cronbach alpha if item deleted-nya adalah 0,650, pada otonom 2 adalah 0,751, pada otonom 3 adalah 0,750, dan pada otonom 4 adalah 0,694. Nah, jika kita bandingkan dengan yang dikatakan oleh Nunnally tadi adalah 0,70, maka dikatakan reliable. Nah, namun pada otonom 1 ini lebih kecil daripada 0,70 sehingga data dinyatakan tidak reliable. Kemudian pada otonom 2 lebih besar daripada 0,70 sehingga dikatakan reliable. Begitu juga dengan otonom 3 dinyatakan reliable dan otonom 4 dinyatakan tidak reliable. Kemudian tabel terakhir adalah scale statistik. Diketahui mean, variance, standard deviation, dan end of itemnya. Kemudian uji reliabilitas dengan indikator rutin. Sama seperti pada indikator otonom, tabel satunya adalah case processing summary dengan case validnya N70 dengan persentase 98,6%, dengan satu yang dikecualikannya dengan persentase 1,4%, sehingga jumlah valid dari pertanyaan ini adalah 98,6%. Kemudian tabel kedua reliability statistik. Menurut Nunnally pada tahun 1994, jika nilai Cronbach alpha suatu data itu lebih besar daripada 0,70, maka dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, pada tabel ini kita ketahui Cronbach alpha based on standardized itemnya ini seharusnya 0,71 ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil daripada 0,70 sehingga data dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Kemudian tabel item statistik. Pada masing-masing indikator rutin 1, 2, 3, dan 4 ada mean, standard deviation, dan ada n-nya 70. Yaitu kemudian tabel inter-item correlation matrix. Pada masing-masing indikator rutin 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tabel item total statistik. Pada tabel ini kita ketahui perubahan nilai dari Cronbach alpha-nya jika masing-masing item dihapus dari kuesioner, yaitu dengan indikator 1 hasilnya 0,407, rutin 2 0,671, rutin 3 0,711, rutin 4 0,567. Menurut Nunnally, jika nilainya lebih besar daripada 0,70 maka data dinyatakan reliable. Namun jika lebih kecil daripada 0,70
maka data dinyatakan tidak reliable. Nah, pada data ini kita ketahui bahwa rutin satunya ini dinyatakan tidak reliable. Begitu juga dengan rutin 2 tidak reliable, dan rutin 4-nya tidak reliable karena lebih kecil daripada 0,70. Namun rutin 3-nya ini reliable karena lebih besar daripada 0,70, yaitu 0,711. Dan yang terakhir adalah tabel scale statistik dengan mean, varian, standard deviation, dan end of itemnya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai hasil output SPSS terhadap uji reliabilitas dan uji validitas dengan indikator autonom dan indikator rutin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.